Bapak Saudara-saudara, hari ini Hendrik pendeta muda actually dari gereja GPI ya. Cuma ini hari baru kita mengundang untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya kita akan memperoleh berkat yang Tuhan ini. Ingat, setiap kali hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, ingat, kata-kata itu akan dijamah oleh Roh Kudus untuk menyentuh hati kita. Dan kalau Tuhan yang sentuh hati kita, jangan sekali kita keras kepala. Dan ada orang tua yang keras kepala. Ya, karena istri-istri selalu bilang, aduh, tahu sendiri lah udah. Mari di sini. Mari sini, Hendrik, silakan. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang dimuliakan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan saya kesempatan sore hari ini saya bisa membagikan sebagian kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga buat Pak Sen, Tante Ruth untuk kesempatannya. Biarlah semua yang boleh hadir diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa sebelum memulai firman. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh sore hari ini Tuhan, boleh datang beribadah kepada Tuhan. Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang besar. Terima kasih ya Tuhan, biarlah apapun Tuhan yang hamba-Mu mau sampaikan, biarlah Engkau Tuhan campur tangan. Lewat keterbatasan hamba-Mu, biarlah Engkau Tuhan yang tidak terbatas mengurapi hamba-Mu, biarlah penyampaian firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati para jemaat-Mu Tuhan di sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari jemaat Tuhan siap mendengarkan isi hati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Ya, hari ini saya bersama dengan anak mantu saya di belakang. Kebetulan juga ada cucu saya yang pertama. Baru kali ini umurnya baru 1 tahun. 1 tahun lebih, satu tahun 2 bulan Bapak Ibu. Kalau tersenyum ya, sukacita yang berlimpah besar melihat cucu bertumbuh. Ya, langsung aja kita mempersingkat waktunya. Kita buka di Rut 1 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, pada zaman para hakim memerintah dan kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Sore hari ini Bapak Ibu, saya akan membagikan dan membahas bagaimana saudara dan saya menghadapi permasalahan dan persoalan dalam hidup. Benar mengambil keputusan atau salah mengambil keputusan. Ya, kita tahu akhir-akhir ini dunia ini tidak semakin baik Bapak Ibu. Ya, banyak terjadi konflik, baik ekonomi, baik politik. Krisis juga terjadi Bapak Ibu. Mungkin kita nggak berasa karena kita di Australia, tapi kalau kita lihat kembali di mana tanah kelahiran kita di Indonesia itu, wah, banyak terjadi krisis. Dan saat sekarang, saudara, banyak orang-orang diliputi kecemasan dan kekhawatiran Bapak Ibu. Ya, padahal kita tahu bahwa yang namanya kekhawatiran itu tidak bisa merubah masa depan. Dan survei membuktikan bahwa 90% apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan. Ada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan pengharapan dan kepastian. Ada amin? Nah, firman Tuhan di dalam 1 Rut ayat yang pertama
Di situ ada satu keluarga, yaitu keluarga Naomi. Istri saya namanya Naomi, tapi kita bukan dari keluarga ini, Bapak Ibu. Ya, keluarga ini adalah contoh keluarga di mana keluarga ini salah dalam mengambil keputusan. Mereka meninggalkan Bethlehem. Bethlehem yang artinya dalam bahasa Ibrani itu kota roti. Kalau kita artikan di dalam rohani itu adalah rumah Tuhan. Mereka meninggalkan Bethlehem, meninggalkan Tuhan, meninggalkan rumah roti. Di saat Bethlehem yang sedang mengalami kelaparan, yang keadaannya tidak baik, mereka pergi ke Moab, saudara, ke bangsa orang kafir. Dan Alkitab mencatat Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya laki-laki. Tapi Naomi kalau tidak berubah, saya percaya dia juga akan kehilangan yang lain. Sore hari ini ada yang menarik Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Untuk itu, saya beri judul khotbah saya sore hari ini, Tuhan Yesus yang setia. Dia setia Bapak Ibu, dia tidak pernah meninggal. Amin. Nah, banyak teman, banyak sahabat yang tidak setia Bapak Ibu. Saudara kandung yang tidak setia. Banyak jemaat yang juga setia, yang tidak setia Bapak Ibu. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang setia. Amin. Haleluya. Mari kita buka di dalam Markus 4 Bapak Ibu. Di Markus 4 itu kita baca di atasnya itu perikopnya angin beribut diredakan. Ya. Firman Tuhan sore hari ini di dalam Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ya. Hidup ini bagaikan menaiki sebuah bahtera, Bapak Ibu. Ya. Kepada orang yang baru menikah, kita ucapkan selamat mengarungi bahtera kehidupan. Hidup ini bagaikan menaiki sebuah bahtera di tengah lautan. Dan kita tahu kalau yang namanya lautan itu pasti ada gelombangnya, saudara. Ya, pasti ada gelombangnya. Nah, tapi dengar baik Bapak Ibu, Tuhan Yesus berjanji kepada kita bahwa kita akan sampai kepada perjanjian pelabuhannya Tuhan. Kita pasti sampai karena Dia yang setia. Nah, Naomi sempat mengalami gelombang kehidupan Bapak Ibu. Suaminya salah mengambil keputusan. Suaminya namanya Elimelek. Dia salah mengambil keputusan. Dia meninggalkan Bethlehem, meninggalkan rumah roti, meninggalkan rumah Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan ibadah, meninggalkan hadirat Tuhan. Dan Alkitab mencatat, akhirnya dia benar-benar meninggal, Bapak Ibu. Ya, kadang saya kalau lagi di rumah atau lagi setir mobil ya Bapak Ibu, saya sering, nggak sering juga, kadang-kadang saya mendengar berita duka cita, saudara. Ternyata orang yang dipanggil Tuhan itu tidak tergantung umur, saudara. Bisa umurnya sudah lanjut, bisa masih muda, saudara. Syarat kita dipanggil Tuhan itu bukan umurnya sudah lanjut. Untuk dari itu, setiap kita harus senantiasa berjaga-jaga. Hidup dengan bijaksana. Hidup seolah-olah hari esok itu nggak ada, Bapak. Jadi hidup kita maksimal. Beri yang terbaik, senantiasa berbuat baik. Amin. Haleluya. Nah, satu ketika beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Agustus, Bapak Ibu, kurang lebih sore hari, saya lagi setir mobil, saya menjemput istri saya kerja, saya mendapat telepon, Bapak Ibu, dari cicinya yang satu lagi, dikatakan kalau cicinya istri saya itu masuk rumah sakit, dan dokter bilang nggak bisa ditolong.
Saya kaget. Kadang saya dengan cerita gitu, jujur, apa benar, apa salah. Kadang penyampaian itu suka salah. Kadang kita bilang A, nanti sampainya B gitu. Jadi saya coba tenang, dan begitu istri saya keluar, saya kasih tahu, dan istri saya panik dan dia nangis, dan saat itu kita langsung pergi ke hospital. Ternyata sesampai di hospital, saya melihat, wah, keadaannya udah nggak sadar diri. Dan waktu itu saya bertemu dengan dokter, dan dokter menjelaskan semuanya. Dan dokter itu berkata, saya nggak pernah lihat kalau kasus seperti ini ada yang selamat gitu. Tapi saya nggak iya kan, saya tetap berdoa sama Tuhan. Jadi singkat cerita, hidup itu singkat, saudara. Kita nggak tahu kapan. Dia itu sehat, saudara. Dia berolahraga, tidurnya juga harus teratur, makannya juga teratur, saudara. Tetapi kalau Tuhan mau panggil, Tuhan panggil. Beberapa minggu yang lalu ya, misalnya juga teman kita juga umurnya baru 45, saudara. Tiba-tiba di waktu Tuhan panggil, ya Tuhan panggil. Jadi hiduplah dengan bijaksana, hiduplah dengan takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Tapi Tuhan bilang begini, saudara. Tuhan berkata, jika kau percaya kepadaku, walaupun kau sudah mati, engkau akan hidup. Jika engkau percaya kepadaku, walaupun engkau mati, engkau tetap hidup. Amin. Jadi percaya Yesus, engkau tidak akan mati. Tubuh jasmani ini boleh lenyap, Bapak Ibu, tetapi roh kita bersama dengan Tuhan hidup dalam kebenaran. Amin. Nah, dalam Markus 4 ayat 35 yang tadi kita baca, saudara, itu murid-murid Yesus bersama dengan Tuhan Yesus sedang naik perahu. Dan tiba-tiba angin, taufan besar, gelombang menghantam perahu mereka, saudara. Dan perahunya itu penuh dengan air, saudara. Ya, saya membagikan apapun persoalan, masalah, ataupun krisis dalam hidup kita, itu bukan hanya sebagian orang, tetapi semua dari kita anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan di 2 Hagai 6 itu dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan daratan. Jadi semuanya tergoncang, saudara. Apa yang saat ini tidak tergoncang? Perusahaan yang punya aset besar sekalipun tiba-tiba anjlok, saudara. Ya, perusahaan yang kita kenal besar tiba-tiba udah nggak kedengaran namanya, saudara. Ya. Beberapa bulan yang lalu, saudara pasti tahu kalau yang asli orang Indonesia. Kita tahu Sariwangi, saudara. Anjlok pertama kali di Indonesia, saudara. Ya, tahun ini diumumkan pilot, bangkrut, saudara, tutup. Ya, dan ada contoh-contoh beberapa dari teman saya, Bapak Ibu. Dulu kita sama-sama satu gereja, dia seorang pengusaha, saudara. Dia itu cukup berumur, hidupnya enak saya lihat. Tapi karena ambisi, ya saya nggak tahu, mungkin hitung-hitungannya dia, wah untung nih, wah cuan, biasa kan gitu. Singkat cerita, dia punya pabrik, dia usaha dalam bidang pakaian dalam, dia masukin barang, saudara, dari China, bahan bakunya dari China, dia beli banyak, dia pinjam uang di bank. Singkat cerita, COVID datang, saudara. COVID datang. Apa yang terjadi? Banyak terjadi, usahanya nggak jalan, dia harus bayar bunga bank, ya, dia menangis, dia stres, saudara. Tapi salah satu teman saya, hamba Tuhan, berkata, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau stres? Apakah engkau pernah menangis di saat engkau kehilangan Tuhan? Kadangkala hidup ini, saudara, apa yang kita banggakan, apa yang kita idolakan, Tuhan ambil, saudara.
Ya mungkin pekerjaan kita, mungkin kesehatan kita, tapi dengan baik, saudara. Kalau kita menangis, menangislah kalau kita kehilangan. Karena Tuhanlah segalanya. Karena Tuhanlah pemilik dari hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah, Naomi meninggalkan Bethlehem menuju ke tanah Moab, ke bangsa orang kafir. Ya, seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Ya, tanpa bertanya kepada Tuhan. Memang mata ini kelihatan, wah bagus, wah makmur. Jadi tanpa bertanya, Naomi pergi ke seberang, saudara. Kita nggak boleh begitu. Apapun yang kita lakukan, terutama keputusan-keputusan yang besar. Ya bukan hanya yang besar, yang kecil-kecil. Karena dibiasakan dari hal kecil akan menjadi hal-hal yang besar. Kita berdoa, kita bertanya kepada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, lanjut. Markus 4 ayat 36 dan 37. Waktu Yesus naik bersama dengan murid-muridnya, ada gelombang besar. Ya, ini saudara, apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus dan juga apa yang dilakukan oleh Naomi. Markus 4 ayat 36 sampai dengan 37. Kita baca bergantian boleh? Sampai ayat 38 ini. Saya bacakan ayat 36. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Nah, yang menarik ayat 38 itu. Ayat 38. Ayat 38. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Pertanyaan saya sore hari ini, Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus bisa tidur di sini? Ya. Yang pertama, kalau menurut saya, yang pasti Tuhan Yesusnya ngantuk, saudara. Ya ngantuk, ya, makanya ketiduran. Yang kedua, saudara, karena Tuhan Yesus tahu dia nggak akan tenggelam. Mana ada Tuhan yang tenggelam? Ya. Ya, sore hari ini ada dua bagian yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu. Bagian yang pertama itu adalah apa yang tidak boleh kita lakukan dalam menghadapi persoalan dan permasalahan. Ya, saya ulangi sekali lagi, apa yang tidak boleh kita lakukan dalam kita menghadapi persoalan, permasalahan, krisis. Yang pertama, saudara, meninggalkan Tuhan dan persekutuan dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Firman Tuhan katakan, janganlah meninggalkan persekutuan seperti yang dibiasakan orang-orang. Ya. Waktu saudara menghadapi persoalan, menghadapi masalah, apapun besar kecil, terutama hal-hal yang besar, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Ya. Dan juga jangan tinggalkan persekutuan dengan teman-teman seiman. Terlibat dalam hal komsel, life group, FA, apa aja bentuknya. Ya. Kita datang kepada Tuhan di saat masalah itu boleh. Boleh ada sama kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita menangis, cry out sama Tuhan. Ya. Terutama kita datang ke komsel Bapak Ibu. Ya, saling menguatkan, saling mendoakan. Ya, kita nggak tahu, mungkin kita datang ke komsel lagi terbeban berat. Di saat kita pulang, mungkin kita mendengar kesaksian dari teman-teman kita pulang, kita dikuatkan dan disehatkan. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara. Yang kedua, khawatir, takut, lalu putus pengharapan. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Ya.
Kadang kita ini manusia ya Bapak Ibu. Pasti ada rasa takut, pasti ada rasa khawatir. Wajar, wajar. Tapi yang nggak boleh Bapak Ibu. Hidup itu kalau diliputi ketakutan dan diliputi kekhawatiran. Seolah-olah kita nggak punya Tuhan. Di saat masalah persoalan yang besar datang, sembah Tuhan, nyanyi buat Tuhan, masuk dalam hati. Ada kekuatan baru Bapak Ibu. Ya, ada satu pujian yang berkata, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Dia, sembah Dia. Tuhan bilang bukan diberikan kemenangan yang biasa-biasa Bapak Ibu. Tuhan bilang kita diberikan kemenangan yang gilang gemilang. Dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah Tuhan kita. Amin. Dan tidak lupa Bapak Ibu. Ini yang penting. Rajin kita membaca firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu ibarat orang mau berperang, itu senjatanya. Itu perisai buat kita. Kalau kita baca, itulah yang menjadi kekuatan kita Bapak Ibu. Di saat apapun situasi kita, sakit penyakit, ya, beban berat, kesedihan, firman Tuhan itu yang menjadi dasar kekuatan buat kita. Makanya Tuhan Yesus bilang di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan, ayat ini salah satu ayat favorit saya, Bapak Ibu. Ya. Jadi di situ dikatakan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi apa yang kita baca? Firman Tuhan itu yang namanya kita renungkan, yang namanya kita baca firman Tuhan itu nggak bisa dipaksakan, Bapak Ibu. Dan juga nggak bisa terpaksa. Jadi kalau tahu kita baca ini, ya apa yang menjadi kesukaan, ya kesukaan ini Daud, Bapak Ibu, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nyanyikan firman Tuhan, deklarasikan firman Tuhan, bicara tentang firman Tuhan. Ya, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, contoh, Bapak Ibu. Mungkin pada saat kita bangun pagi hari, biasa kalau kita ada masalah, langsung kepikiran masalah. Tapi hendaklah kita, di saat kita bangun tidur, saudara, kita diam sejenak. Ambil waktu 5 menit. Gak usah banyak minta, ucap terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tenangkan diri. Kadang persoalannya tetap ada Bapak Ibu. Bukan yang udah langsung selesai. Tetapi di saat kita buka firman Tuhan, ya, contoh aja di Mazmur 23, ya, kita baca masalah itu ada, saudara. Kita baca firman Tuhan di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Akan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang benar. Pikirkan itu, saudara. Deklarasikan itu. Bicarakan itu, saudara. Nyanyikan firman Tuhan ini. Tuhan, nyanyikan firman Tuhan ini. Kita tahu lagu ini. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia
membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Amin, Bapak Ibu. Mau praktekkan? Haleluya. Haleluya. Saya lihat, sungguh hati saya bersuka cita, Bapak Ibu. Saya lihat om, tante yang sudah berusia semangat di dalam Tuhan. Semangat. Seperti saya melihat orang tua saya. Mama saya bersemangat. Dia kalau puji-pujian menari, Bapak Ibu. Menari keluar dia menari. Gitu. Itulah yang berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Akhirnya dari cerita di kitab Rut, akhirnya Naomi hanya hidup dengan dua menantunya, yaitu Rut dan Orpa. Ya, singkat cerita, Naomi mau kembali ke Bethlehem dan dia mau meninggalkan kedua mantunya. Tetapi Orpa memilih untuk kembali ke Moab. Ya. Tetapi Rut yang nggak mau, dia bilang, tidak ibuku, Tuhan mula Tuhanku, bangsa mula bangsaku. Aku sekali-sekali tidak meninggalkan engkau. Akhirnya dalam kitab Matius, nama Orpa tidak tertulis, Bapak Ibu. Yang tertulis adalah Ruth. Karena Ruth mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Amin. Nah, bagian yang kedua yang saya mau bagikan, apa yang harus kita lakukan di saat kita menghadapi persoalan akan krisis. Yang pertama, Bapak Ibu, satu, percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat 40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jangan meninggalkan Tuhan dan persekutuan anak-anak Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan putus harapan. Tuhan Yesus bilang begini, jangan takut, mengapa kamu tidak percaya? Di saat apapun badai kehidupan itu datang, kita, yang tadi saya bilang, datang kepada Tuhan, sembah Tuhan, angkat pujian buat Tuhan. Ya, satu pujian. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Nyanyikan dengan iman. Kita percaya kepada Tuhan, Allah yang penuh kuasa, Tuhan yang setia. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di saat kita sedang mengalami masalah? Harus mengenal dan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin ribut dan danau pun taat kepadanya. Akhir kata, Ruth mengikuti Naomi. Ya. Lalu Naomi mengatakan kepada Ruth, engkau bukan hanya percaya kepada Tuhanku, tetapi engkau harus mengenal siapa Tuhanku. Engkau harus bersekutu dengan Tuhanku. Tuhan sanggup mengubah nasibmu. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Ruth meminta izin kepada mertuanya untuk pergi ke ladang. Kita tahu ceritanya. Mungkin ada yang belum tahu. Saya yakin semua pasti tahu. Ruth pergi ke ladang.
dan memungut jelai-jelai, ya, dan kelihatan oleh Boas menanyakan kepada pegawai, siapa perempuan itu? Pegawainya bilang, oh itu bekas penantunya Naomi. Oh kalau gitu, nanti kalau kita panen, kasih aja yang banyak di lantai. Jadi dia bisa bawa pulang jelai-jelai itu yang banyak. Singkat cerita, Alkitab mencatat Boas menikahi Ruth. Dari situlah keturunan Tuhan Yesus. Lahirlah kakek dari Daud, yaitu Obed. Ya. Ada satu kesaksian, saudara. Makanya kita itu bukan hanya sekedar percaya saja kepada Tuhan, tapi kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Kita bukan hanya saja mengenal, tetapi kita harus bersekutu kepada Tuhan. Satu ketika, saya lupa di tahun berapa, orang tua saya bukan dari orang tua yang percaya kepada Tuhan, tetapi orang tua zaman dulu memang seperti kebanyakan orang-orang tua. Nggak percaya Tuhan, tapi memaksa anaknya untuk ikut Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita dengar aja, kita taat aja sama orang tua. Jadi kita, singkat cerita, satu ketika saya ada kesempatan untuk menginjili mereka dan singkat cerita, mama saya menerima Tuhan. Dan satu ketika, biasa kalau ketemu baru kenal Tuhan kan bersemangat, saudara. Cinta pertama, berapi-api, saudara. Ikut doa, ikut persekutuan, oke, disebut. Ya. Singkat cerita, mama saya bilang, saya mau ke Israel. Oke. Terus bagaimana? Iya, ini mau pergi sama orang-orang gereja aja daripada ikut ya apa tur ziarah dengan orang lain kan nggak kenal. Oke, biasa bilang ya doa aja ya mah, gitu. Kan gitu biasa kalau rohani kan gitu. Ya doa aja mah. Jadi singkat cerita, karena mama saya itu aktif dan rajin di dalam, kita sebutnya doa fajar. Jadi doa itu jam 4 pagi mulai subuh. Jadi mama saya berangkat pagi-pagi hari, di dalam satu ruangan itu banyak saudara. Ya mungkin sekitar 10 lah, 10 orang. Sebenarnya kan ibu-ibu, nggak ada bapak-bapak saudara. Ibu-ibu memang berdoa yang luar biasa. Jadi singkat cerita, waktu berdoa, tiba-tiba ada satu ibu masuk saudara. Selesai doa, amin. Ada ibu-ibu masuk. Dia bilang begini, semua yang ada di ruangan ini, saya bayarin untuk ke Israel. Haleluya. Terus, mama saya telepon saya kan, wah ini dengar kamu ini. Benar kan, saya juga nggak percaya kan. Orang nggak kenal, saudara bukan, saya nggak percaya. Saya bilang, benar kan mah? Kira-kira udah diminta belum paspornya? Ya kalau belum diminta lah, kita nggak usah bicara lah. Ya itulah Tuhan. Bukan hanya percaya dan mengenal Tuhan, tetapi kita mengalami Tuhan, saudara. Di saat kita boleh mengalami Tuhan, maka iman kita bertumbuh. Sehingga cerita, benar, saudara. Paspor dikasih, dibayarin ke Israel, luar biasa Tuhan. Tuhan itu kalau kerja itu, dia kalau awal, dia pasti selesai sampai habis. Dia nggak mungkin kerja, Tuhan itu nggak mungkin kerja setengah-setengah. Jadi singkat cerita, waktu mama saya cerita dan minta haleluya, doa aja ya. Gitu. Doa aja terus, biar semuanya pergi sama-sama teman-teman mama. Tapi luar biasa Tuhan. Tiba-tiba, saudara. Tiba-tiba, ada satu orang ibu-ibu, saudara. Ada satu orang ibu-ibu, samperin mama saya. Ibu Heni, saya dengar ibu mau pergi ke Israel. Iya nih, sama guru ini nih, pendoa katanya. Oh oke. Ini ada uang saku buat ibu. Luar biasa Tuhan. Ya. Saya nggak tahu besar kecilnya, tetapi Tuhanlah yang menyediakan. Itulah Tuhan kita, Bapak Ibu. Ya. Saya bilang, Tuhan itu kalau bekerja full, awal sampai selesai. Amin. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Haleluya. Ya. Sebentar akan selesai, Bapak Ibu, firman Tuhan. Ya. Saya persingkat waktunya. Jadi dengan baik, Bapak Ibu. Catat kalau perlu. Ya. Tuhan Yesus yang setia itu tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus yang setia itu tidak pernah meninggalkan kita.
Amin. Jadi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ingat baik apa yang tidak boleh kita lakukan di saat kita sedang menghadapi permasalahan persoalan yang tadi saudara, meninggalkan Tuhan dan persekutuan orang-orang percaya. Yang kedua, khawatir, takut, dan putus pengharapan. Khawatir wajar, takut wajar, tapi jangan hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi persoalan masalah? Percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang sanggup mengubah. Yang kelihatannya tidak baik menjadi baik. Yang kedua, harus mengenal dan bersekutu kepada Tuhan. Bukan hanya mengenal kepada Tuhan saja. Bukan hanya bersekutu. Tetapi saya rindu setiap kita di tempat ini mengalami Tuhan. Day by day. Amin. Firman Tuhan sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya.